Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga sehat dan tetap semangat dalam melakukan rutinitas setiap harinya. Baik anak-anakku yang soleh dan soleha, hari ini kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup, pembelajaran 3 dan 4. Kemarin kita telah mempelajari bagaimana ciri-ciri makhluk hidup. Dan Bapak yakin kalian masih ingat dengan ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sekarang kita akan melihat ciri-ciri makhluk hidup ya, berdasarkan gambar yang Bapak tampilkan. Nah, dari gambar ini dapat kita temukan ciri-ciri makhluk hidup itu ya, yaitu yang pertama, tumbuhan membutuhkan air ya. Kemudian ayam itu memerlukan makanan. Ayam memerlukan minuman. Nah, sekarang kita melihat bahwa manusia itu berkembang biak. Ayam juga bergerak ya. Nah, itu ciri-ciri makhluk hidup yang bisa kita temukan dari gambar. Nah, dari kedua gambar ini dapat kita temukan bahwa keduanya mempunyai persamaan. Apa persamaannya? Yaitu ayam dan manusia itu sama-sama makan dan berkembang biak. Salah satu ciri makhluk hidup itu adalah berkembang biak dan tumbuh. Kita melihat ayam berasal dari telur yang menetas menjadi anak ayam. Kemudian anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Setelah dewasa, itu ayam betina menghasilkan telur kembali. Nah, anak-anak sekalian, anak ayam yang lucu ya, untuk dilihat dan dimainkan bisa juga. Tetapi hati-hati, induk ayam itu akan marah jika kita mengganggu anaknya. Maka dari itu jangan sampai kita mengganggu anak-anak ayam ya. Kita dapat melihat anak ayam yang lucu sambil menyanyikan lagu tentang anak ayam. Ayo, mungkin ada yang tahu lagu ayam, anak ayam. Nih lagunya ya. Teko 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 tek, anak ayam turun berkotek. Teko 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 tek, anak ayam turun berkotek. Anak ayam turunlah 4, mati 1 tinggallah 3. Anak ayam turunlah 3, mati 1 tinggallah 2. Nah, itu ya. Nah, mungkin kalian masih ingat ya, tanda persegi yang kecil dengan persegi yang panjang ya. Nah, kalau ini simbol bunyi panjang ya. Nah, kalau yang kecil, persegi yang kecil itu simbol bunyi yang pendek ya. Jadi Bapak yakin kalian masih ingat ya lagu cicak-cicak di dinding kemarin. Nah, Tuhan menciptakan makhluk hidup itu untuk saling memberikan manfaat. Kita lihat ayam itu sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Kita bisa melihat daging dan telur ayam itu dapat memenuhi kebutuhan manusia. Bahkan ada yang berinovasi. Bulu ayam itu bisa dijadikan untuk bahan sebagai kemoceng untuk bersih-bersih ya. Nah, itu inovasi. Jadi banyak sekali dari ayam yang sangat bermanfaat. Nah, pengembang biakan itu adalah cara untuk menghasilkan daging dan telur ayam dalam jumlah yang banyak. Kita bisa melihat ada yang mempunyai perusahaan untuk menghasilkan jumlah yang banyak ya.
Dibuatlah sebuah peternakan. Mungkin kalau kita di rumah ada ayam, bukan kita menghidup ayam itu sedikit ya. Ada ayam paling punya anak 4, 5 atau 8 begitu. Tapi ada perusahaan yang membuat bagaimana peternakannya menjadi sebuah usaha yang sangat menggiurkan. Nah, banyak kita melihat bahwa peternakan dapat menghasilkan ternak ayam dalam jumlah yang sangat besar dan dalam waktu yang singkat. Ya. Nah, berikut ini adalah contoh daftar jumlah telur yang dihasilkan beberapa peternakan setiap bulan. Misal, peternakan A menghasilkan telur per bulannya itu 3.000 butir telur. Peternakan B itu 1.500 butir telur. Nah, peternakan C itu 3.500 butir telur. Yang peternakan D ada 2.000 butir telur dan E 2.500 telur. Nah, kalau kita melihat dari daftar peternakan ini, menurut kalian kira-kira peternakan yang mana yang menghasilkan telur per bulannya itu paling banyak? Iya, mungkin sudah tahu ya. Berarti peternakan yang C ya. Peternakan C itu 3.500 butir telur ya. Nah, anak-anak sekalian, bahwa selain itu ya, ciri makhluk hidup itu adalah tumbuh. Tumbuh artinya bertambah ukuran baik berat maupun tinggi. Pertumbuhan manusia itu dipengaruhi oleh makanan dan juga kebiasaan berolahraga. Nah, olahraga itu ada bermacam-macam cara. Salah satunya adalah dengan permainan. Kita bisa melihat dari gambar, itu adalah salah satu permainan kuda-kudaan. Bermain kuda-kudaan ini merupakan salah satu kegiatan olahraga ya. Permainan kuda-kudaan ini dapat membantu memperkuat tangan dan kaki kita. Karena permainan ini melibatkan gerak yang merupakan salah satu ciri-ciri makhluk hidup. Nanti kalau kita sudah masuk, nanti kita akan coba permainan ini ya. Jadi bisa melatih otot kaki dan tangan kita ya. Seluruh tubuh kita bergerak permainan ini. Nah, dengan permainan kuda-kudaan ini artinya kita sama juga dengan menjaga kesehatan tubuh kita ya. Nah, menjaga kesehatan tubuh itu salah satu sikap bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Selain itu ya, selain olahraga, bermain kuda-kudaan, salah satu untuk menjaga kesehatan tubuh juga itu dari bagaimana kita menjaga pola makan. Ya, pola makan ini merupakan cara menjaga kesehatan tubuh kita. Ya, nah, pola makan makanan yang bergizi. Tentunya makanan bergizi itu yaitu 4 sehat 5 sempurna. Ada lauk pauknya, misalnya ikan, ya. Sayur mayur, kemudian ada buah-buahan, dan untuk sempurnanya itu ditambah dengan susu. Kalau kita makan makanan bergizi, maka insya Allah tubuh kita akan menjadi sehat dan kuat ya. Baik, nah tugas kita adalah bagaimana kita memelihara dan menjaga tubuh kita ya. Karena menjaga kesehatan tubuh itu merupakan cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak semua, mari kita jaga tubuh kita ini dengan cara berolahraga, kemudian banyak minum, kemudian makan makanan yang bergizi. Mudah-mudahan dengan makan makanan yang bergizi akan memberikan dampak yang positif buat kita semua. Ya, oke anak-anak semua, sekian pembelajaran kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.